Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 6 orang. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Ilham Nurdiansyah dari Universitas Terbuka, nomor induk mahasiswa 857240661. Perkenalkan, nama saya Irma Siska Puspita dengan NIM 857240679. Nama saya Intan Pandini dengan NIM 857241466. Perkenalkan, nama saya Rita Ramadhani dengan NIM 857240686. Saya Siti Fatimah dengan NIM 857244693. Saya Elvan K. Pratama dengan NIM 857240654. Ini kami akan melakukan praktikum IPA mengenai kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum percobaan muatan listrik. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ada buku, sisir plastik, bola pingpong 2 buah, isolasi, potongan-potongan kertas, kain wol, nilon, benang, dan juga plastik. Untuk langkah yang pertama, saya akan menggantungkan bola pingpong di pinggiran meja. Di sini saya menggunakan benang dan juga isolasi. Untuk percobaan yang pertama, di sini saya akan menggunakan plastik. Saya akan gosokkan dengan baju saya. Setelah saya gosok, saya dekatkan dengan salah satu bola pingpong. Dan di sini terlihat antara plastik yang sudah saya gosok dengan baju dan bola pingpong adalah tarik-menarik. Akibat gesekan plastik dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan sisir plastik, potongan-potongan kertas dan buku. Langkah kerjanya, saya akan menggosokkan sisir plastik ini dengan buku. Setelah saya gosok, saya akan dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ternyata setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif. Ternyata setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif. Selanjutnya, saya akan diamkan pada jangka waktu tertentu dan mengamati potongan-potongan kertas yang menempel pada badan sisir. Setelah beberapa menit saya amati, potongan kertas mulai berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisir plastik. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan 2 bola kanan dan kiri menggunakan beberapa benda. Pertama, nanti akan menggunakan kain wol, kemudian akan menggunakan plastik, dan juga akan menggunakan nilon. Benda yang pertama adalah kain wol.
Saya akan gosokkan pada bola pingpong kanan dan kiri menggunakan kain wol untuk menggosoknya di permukaan bola yang saling berdekatan. Jadi, di sebelah sini setelah dua bola pingpong saya gosok dengan kain wol, kedua bola ini sama-sama menjadi bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong. Maka, interaksi yang terjadi adalah mereka saling tolak-menolak. Benda kedua, saya akan menggosok bola pingpong menggunakan plastik. Antara bola kanan dan kiri sama saya akan digosok di permukaan yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan plastik, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi listrik, yaitu gesekan antara plastik dengan bola pingpong yang menyebabkan perpindahan elektron dan membuat kedua bola bermuatan sejenis, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Benda ketiga yang saya gunakan untuk menggosok bola pingpong adalah nilon. Sama seperti percobaan 1 dan 2, saya akan gosok di bagian bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan nilon, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama, yaitu negatif, karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan nilon. Maka, kedua bola pingpong terjadi gaya tolak-menolak. Bahan berikutnya, saya akan menggosokkan bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan, saya akan menggunakan kain wol. Dan yang kiri, saya akan menggosoknya menggunakan plastik. Gosok di permukaan bola yang paling berdekatan. Agak lama. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, yaitu kain wol dan plastik, ternyata terjadi interaksi tarik-menarik antara bola pingpong kanan dan kiri. Hal ini karena muatan antara kedua bola berbeda. Benda yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif, dan benda yang digosok dengan plastik bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya, saya masih menggunakan kain wol dan rekan saya diganti menggunakan nilon. Langkahnya sama, saya akan gosok di permukaan bola yang saling berdekatan.
Setelah saya gosok beberapa menit, reaksi yang ditimbulkan kedua bola adalah saling tarik-menarik. Hal ini karena adanya perbedaan muatan antara bola yang digosok dengan kain wol dan bola yang digosok dengan nilon. Bola yang digosok dengan kain wol bermuatan negatif dan bola yang digosok dengan nilon bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Langkah berikutnya, saya masih menggunakan kain wol dan rekan saya menggunakan plastik. Kedua benda ini, langkah berikutnya, saya masih menggunakan kain wol dan rekan saya menggunakan plastik. Kedua benda ini akan kami gosokkan di permukaan bola. Setelah saya gosok, dapat diamati kedua bola saling tarik-menarik. Seperti percobaan-percobaan sebelumnya, hal ini terjadi karena perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri yang digosok dengan benda yang berbeda. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan selanjutnya, di sini saya akan menggunakan nilon dan teman saya menggunakan plastik. Langkah kerjanya masih sama. Saya akan gosok di bagian permukaan bolanya. Setelah saya gosok, ternyata reaksi yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Hal ini karena bola kanan dan kiri memiliki muatan yang berbeda, akibat gosokan benda yang berbeda juga. Oleh karena itu, gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik.